Halo para peneliti dan penulis, pernah nggak sih kalian udah capek-capek nulis artikel ilmiah, mulai dari begadang, direvisi berkali-kali, pas disubmit malah ditolak. Padahal rasanya artikel udah oke banget ya. Nah, di video ini aku mau jelasin soal kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis pemula ketika menulis artikel ilmiah. Mulai dari struktur, judul, bahasa, sampai hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Biar kedepannya artikel kamu nggak mentok di penolakan yang sama. Hal pertama yang harus kalian pahami adalah struktur artikel tidak sesuai dengan Imret. Banyak loh penulis pemula yang masih bingung soal struktur artikel ilmiah. Padahal sebagian besar jurnal sudah memakai format Imret, yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu mencampur isi antar bagian. Misalnya, hasil dibahas di metode atau pendahuluan menjadi kepanjangan karena isinya seperti tinjauan pustaka. Akibatnya, alur tulisan menjadi kurang jelas dan membuat reviewer susah menangkap inti penelitian. Solusinya, kalian bisa membuat kerangka dari awal dan pastikan setiap bagian ditulis sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, judul tidak mewakili isi. Judul yang terlalu umum atau kurang nyambung dengan isi bisa membuat artikel kurang dilirik. Padahal judul itu kesan pertama. Kalian bisa mencoba membuat judul yang singkat, jelas, dan benar-benar mencerminkan topik penelitian kalian. Yang ketiga, bahasa ilmiah yang tidak efektif. Bahasa ilmiah itu memang formal, tapi bukan berarti harus ribet. Kalian bisa menggunakan kalimat yang langsung ke poin, tidak bertele-tele, dan mudah untuk dipahami. Usahakan satu kalimat tidak terlalu panjang, hanya sekitar 20 kata saja. Kalian bisa menggunakan kata penghubung seperti oleh karena itu atau selain itu, karena dapat membantu alur tulisan untuk lebih enak dibaca. Kalau kalian ragu, kalian bisa memakai tools seperti Grammarly untuk mengecek keterbacaan. Yang keempat, referensi tidak relevan atau tidak kredibel. Kalian jangan memakai referensi asal-asalan seperti blog pribadi atau Wikipedia, karena itu bisa membuat artikel kalian kelihatan kurang kuat. Sebaiknya, kalian menggunakan sumber yang jelas dan kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, atau publikasi resmi. Kalian bisa mencari referensi lewat Google Scholar, Scopus, atau Sinta. Dan jangan lupa untuk mengikuti gaya citasi yang diminta oleh jurnal secara konsisten. Yang kelima, plagiarisme. Plagiarisme itu bukan cuma copy-paste sembarangan, tapi parafrase yang terlalu mirip dengan sumber aslinya juga bisa bermasalah. Supaya aman, kalian biasakan parafrase menggunakan kalimat sendiri dan selalu cantumkan citasi saat menggunakan ide orang lain. Dan sebelum submit, kalian bisa cek dulu naskahnya memakai Turnitin atau tools yang sejenis. Yang keenam, tabel dan grafik tanpa penjelasan. Masih banyak penulis yang menampilkan tabel atau grafik tanpa menjelaskannya dalam narasi. Akibatnya, membuat pembaca bingung terkait data yang dimasukkan. Kalian bisa memastikan setiap tabel dan gambar diberikan nomor, judul, dan dijelaskan secara singkat dalam narasi supaya datanya benar-benar jelas. Yang ketujuh, abstrak tidak mewakili isi artikel. Abstrak sering ditulis terlalu umum atau hanya sebatas pengantar. Padahal abstrak itu ringkasan isi artikel. Kalian bisa menulis abstrak setelah artikel selesai. Kemudian, kalian bisa merangkum tujuan penelitian, metode, hasil utama, dan kesimpulan secara singkat. Dan kalian hindari kutipan serta referensi di bagian abstrak. Yang kedelapan, kurangnya editing dan proofreading. Banyak penulis yang langsung submit tanpa membaca ulang. Akibatnya, typo dan masih banyak kalimat yang kurang efektif. Kalian bisa menggunakan waktu untuk editing bertahap, seperti cek alur logika, lalu periksa ejaan dan bahasa. Kalian juga bisa minta tolong orang lain untuk membaca artikel kalian, karena sudut pandang baru sangat membantu. Dan yang kesembilan, tidak mengikuti panduan jurnal. Setiap jurnal memiliki aturan masing-masing. Kalau panduan ini kalian abaikan, artikel kalian bisa langsung ditolak meskipun isinya bagus. Sebelum kalian menulis, kalian lebih baik membaca dulu author guidelines. Kalian bisa ikuti format yang diminta, termasuk citasi, tabel, dan daftar pustaka.
Kalian juga bisa menggunakan tools seperti Mendeley atau Zotero. Kesimpulannya, menulis artikel ilmiah itu soal ketelitian dan konsistensi. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan umum ini, peluang artikel kalian diterima dalam jurnal akan jauh lebih besar. Anggaplah setiap revisi dan penolakan sebagai proses belajar untuk menjadi penulis akademik yang lebih baik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi berjuang menulis artikel. Sampai ketemu di video selanjutnya ya!